Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita ngopi lagi. Selama nih kita ngopi. Ngopi kali ini saya beri judul ngobrol bareng pemain voli. Ini Halo guys. Kita ngasihnya sama tuh sini. Nama asli Ridho Singgih Saputra. Tapi dikenal di Taiwan. Liho Juna. Sampai di Taiwan udah berapa lama? Udah sekitar hampir 3 kontrak. Kalau 3 kontrak ini man. 3 kali ya? Iya 3 kali. Ya nyambung baru yang tahun ini. Yang ketiga kali. Berarti betah di Taiwan. Ya alhamdulillah. Walaupun gimana mas ya. Sebenarnya juga udah capek tapi ya namanya juga setiap orang punya tutupan masing-masing kan. Iya. Makanya harus bertahan. Punya impian juga, Iya. terus tujuan juga, orang kan beda-beda. Iya. Terus berarti udah sekitar 6 tahun. Itu selain kerja di sini tuh ngapain itu? Maksudnya bukan dari segi kerjaan, mungkin dari hobi. Oh dari hobi, hobinya juga banyak ya. Salah satunya juga fotografer juga, kadang juga suka ngedit video teman-teman juga, ambil foto teman-teman, kadang tuh kalau dapat job banyak banget job ngefotoin anak-anak yang lain enggak. Tapi yang saya tahu itu biasanya kalau di postingan sampai main volley itu ikut kejuaraan yang di mana itu? Oh itu biasanya itu 2 bulan sampai 3 bulan sekali baru ada. Kalau tahun ini nggak ada, itu ada biasa di Taichung, di Taichung, di Thailand, di setiap kota di Taiwan pokoknya ada lah. Pokoknya setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ini yang ngadain itu pemerintah Taiwan apa? Nggak, itu orang kita BMI semua lah. Yang ada BMI semua. Main volley itu berarti udah dari dulu gitu? Udah dari kecil sih, keturunan juga dari orang tua, ibu, bapak, adik juga main juga sih. Volley ya? Iya, Jadi, dari semua keluarga itu main semua. Emang Dari ibu, dari bapak, adik juga main. itu ya kenapa? Jadi saudara juga main. Soalnya di mana ya? Di kota aku di sana Purwodadi Jawa Tengah ya, itu banyak pemain voli yang bagus-bagus juga sih. Makanya lihat voli itu tangannya itu gatal pengen. Jadi main volley itu ikut kejuaraan yang lawannya yang orang Indo juga gitu ya? Ya ada juga yang orang Taiwan juga, orang Indo juga ada, orang Taiwan juga ada. Kalau orang Taiwan biasanya aku mainnya di sini, di sekitar Duli sini, di tempat aku berada sekarang. Duli itu ada di kampus di sini, belakang sini, deket lah, nggak terlalu jauh. Biasanya tiap seminggu sekali. Latihan. Iya latihan sama orang Taiwan. Tapi kalau kita kejuaraan biasanya kita main sama orang Indo sendiri lah. Sama pemerintah ya? Iya. Yang di sini orang Indo. Iya. Adain gitu ya? Iya yang itu sama orang Indo yang ada. Ya berarti emang dari dulu suka itu terus dikasih jalan mau ada aja gitu ya yang Iya. hubungan sama volley. Ya susah senangnya itu orang boleh kayak gitu namanya, kadang sampai kepanasan, diberi kepanasan, aduh. Lagian sampai juga nanti. Badan juga itu semua. Kalau jalan kemana-mana melihat cewek itu juga suka minder. Malah aku juga gitu. Suka minder aja itu. Disampaikan lagian juga tinggi kalau saya main volley gimana jadi Terus menjak main voli itu cederanya banyak. patah tulang loh ini. Ya kalau kita nggak hati-hati ngambil timing bolanya itu satu belakang itu tulang punggung belakang itu bisa kena. Rawan ya? Rawan yang paling rawan lagi itu bagian kaki. Kalau kita ambil 1 langkah 2 langkah, kalau kita timing kita nggak pas sama bola yang di atas diumpan dari tosernya itu, pleset jatuh. Udah pernah 2 kali aku. Kalau misalnya main bola kan biasanya kan cederanya paling di sliding terus Iya, sliding. patah karena kan namanya orang apalagi kalau latihan mainnya di lapangan besar otomatis lebih keras tuh. Itu ya. Ini volley kan kita kan lawannya bola sebenarnya. Itu kan apa ini? Masa iya kan biasanya kalau misalnya main bola kan ini ya teman sendiri teman masa iya settingan kan mungkin. Enggak, kalau main bola beda lagi itu. Cederanya apa itu cederanya? Cederanya biasanya kalau kita ngambil timing bola itu nggak pas. Dalam arti? Dalam artinya kita itu kalau kasih umpan ke toser, kalau tosernya umpannya itu setiap permainan voli itu kan ada kode-kodenya. Bola tinggi, bola tegak, bola pendek, bola potong, bola jalan. Ada banyak, kita semua itu harus tahu semua. Kalau bisa main cara ini lima semua itu mungkin gak mungkin cedera. Tapi kan biasanya kita juga bisa salah paham sama tosernya. Toser bilang kita toser ngomong bola pendek, kitanya minta bola tegak.
umpan jauh kayak gitu. Iya. Jadi salah pahamnya di situ. Kadang kita udah jalan ngambil timing, tosesnya itu udah ngasih bola umpan tegak, bola tegak, bola open lah. Biasanya bahasanya itu bola open, bola jauh itu. Kita udah ngambil timing bola dekat, gak jadi kepleset. Berarti cederanya karena apa saya jatuh. Iya, pasti jatuh. Kaki bisa kanan dari pukulan itu. Iya. Mungkin. Kalau biasanya kita kalau ngambilnya kejauhan juga timingnya itu bisa kita itu juga bisa jatuhnya itu nggak tepat, kakinya itu nggak bisa kayak gini. Kalau kakinya miring ini ya, itu juga bisa fatal, lebih fatal itu. Itu kalau yang lecet-lecet tuh Biasanya iya. itu biasanya kalau lecet-lecet itu bagiannya libero. Libero itu bagian mengambil bola-bola yang apa ya? Bisa dibilang itu bola apa ya? Ya, karena kan lapangan biasanya kan nggak sama tuh, mungkin ada yang bener-bener Itu juga lapangannya juga tergantung lapangannya juga. Nah, setiap lapangan juga beda-beda. Kadang ada lapangan yang bagus, ada lapangan yang ya udah lama dipakai kayak gitulah. Biasanya sering-sering main kita lapangannya itu di dalam kampus sih. Di dalam kampus. di gedung gitu ya. Ya di dalam gedung. Itu kalau pakai di Taiwan apa sih, nyewa apa misalkan udah saja gitu. Iya, nyewa. Nyewa. Itu sehari itu kita harus lapor ke sama yang punya itu kayak semacam apa ya? Booking dulu ya gitu. Iya, kita harus ngomong sama Yang panitia yang jaga kampus itunya itu minimal ada yang gratis juga tuh tergantung orangnya, tergantung yang di sananya, kampusnya itu. tempat juga beda-beda. Kemarin kalau nggak salah 10.000 satu hari. 10.000 nih di Indo udah hampir 5 juta ya. Iya. Berarti buat sehari doang itu berapa Iya, buat jam? sehari doang. Buat nyewa tempatnya doang itu 10.000 ya. Nyewa Memang tempatnya. kalau orang udah suka itu walaupun ngeluarin dana Gak main-main, tapi hasilnya juga ya alhamdulillah lah, bisa buat jajan, bisa buat hasil apa nih, maksudnya kalau menang kejuaraan gitu. Iya, menang Tapi kan kejuaraan. biasanya kejuaraan kan cuma beberapa kali aja sih dalam 3 bulan gitu kan, sekali gitu. Tapi kan namanya latih kadang kita pengen main di tempat yang ngeluarin duit. iya. Kalau main mah ya, kalau main sama di turnamen itu beda lagi. Kalau main di turnamen kita harus mengeluarkan duit minimal 3.000 Buat daftar ya. buat daftar, iya. Tapi kalau buat sharing sparring sama teman-teman yang lain, orang Taiwan apa orang Indo itu, ya mungkin kita coba bawa kayak gini aja, ya. ya. Tapi kan tetap aja main modal. Ya, lumayan modal juga, iya. Karena ya nyewa tempat itu nggak murah loh. Iya. Kan misalkan di luar-luaran itu misalkan yang kayak apa sih, tempat dan olahraga yang terbuka gitu, itu emang Itu buat voli jarang. Itu sebenarnya juga ada tapi nggak terlalu banyak peminatnya. Kalau orang karena emang tempat ininya jelek apa, kalau orang basket di sini Taiwan banyak tuh. Iya, soalnya Yang juga terbuka itu. peminatnya orang Indonesia di sini kan lebih mementingkan, ya maaf ini bukannya apa ya, lebih suka pergi main di jalan-jalan. Bagaimana kan setiap orang juga beda-beda Pak ya. Ada yang hobi volley juga, ada yang hobi yang main, ada yang hobi jalan-jalan kayak gitu. Kalau di lapangan yang di luar itu kebanyakan sih jarang yang mau kalau lapangan kayak gitu. Maksudnya kayak kurang bagus lah, bisa dibilang kurang bagus lah. Kalau kita main gitarnya kurang enak lah, mending Iya, kurang sekarang kayak gitu nggak nyaman ya, mesti orang nggak mau nggak bisa pakai lah. walaupun gratis dan aman. Iya, kayak gitu. Nah, kalau saya tahu kan di sini orang Filipina biasanya kan mereka kan suka tuh main basket, jadi yang di kayak ada lapangan dekat sini yang terbuka kan mereka ngumpul terus main di situ, jadi kan nggak kayak yang sampai itu harus nyewa. Yo, biasanya kalau nyewa kita nggak satu orang tuh. Ya iya sih, tapi kan Harus tergantung nih panitia mengambil berapa tim, gitu. Kalau misalkan minimal ya kalau turnamen besar itu biasanya itu paling minimal 16 tim. 16 tim itu. 16 tim nanti dikumpulin semua pendaftarannya, dikumpulin ini duit dapat berapa, yang sisanya ini buat pembukaan apa? Itu apa namanya? Kayak nyewa tempat tadi minimal 10.000 sama pentang itu, sama pentang sama air, pokoknya ada lengkap lah itu. 10.000 pentang, air sama apa ya? Yang mungkin itu aja sih. Kalau sisanya lagi itu buat trofi, hadiah Ceko 1, saya juara 1, juara 2, juara 3.
Ya sisanya mungkin kalau ada sisa mungkin panitia. ya buat panitia ya buat timnya itu. Ini yang ngadain orang Indonesia otomatis ya. Iya. Ini yang ngadain turnamen karena emang dari ada pihak. Ada pihak yang hobi, yang maksudnya sama-sama suka aja gitu. Iya sama suka iya. Kayak orang di sini misalkan orang Indo suka sepeda listrik, jadi Iya. Jadi mereka sendiri nggak ada dari misalkan KDI terus turun, Nggak ada. ngadain, Nggak ada. Karena itu inisiatif Ya inisiatif kita ingin BNI aja gitu. Iya. Gak ada yang ngadain kayak apa undang sama pemerintah pusat nggak ada. Barangkali dari Indo kan nyari talent-talent yang ya kayak gimana gitu Nggak ada. Ya, saya tahu itu kan ini ramai kira itu ada respon dari itu mungkin dari pemerintahan. Mungkin kurang itu ya kalau volley di sini tuh di Taiwan tuh kurang gimana ya, kurang besar lah. Soalnya peminatnya juga jarang Kecil. banget. Kayak bola beda lagi, kalau bola mungkin ramai sih. Tapi kalau volley memang jarang banget. Jarang banget. Ya kan kayak di contoh ya di tempat kita ini ada orangnya tahu sendiri kan orangnya tinggi-tinggi semua kan. Anak-anak itu awalnya juga bisa volley. Kalau udah udah tahu dunia luar gak beda lagi ceritanya. Di rumah suka volley, di sini kalau udah tahu dunia luar di sini tuh udah beda cerita lagi. Terus, Oh ya hobinya hobi volley jadi hobi yang lain kayak gitu bang. terus sekarang ini pandemi latihannya gimana? Apa udah jarang apa Semenjak ada pandemi ini udah hampir berapa? Hampir 2 tahun ya? Ya, hampir 1 tahun lebih lah. Ya sekitar segitulah itu dari pemerintahan pusat nggak diizinin. Buat latihan kamu juga nggak? Buat latihan aja yang di sini di biasanya tempat tiap hari minggu sekali ini juga nggak boleh. Nggak boleh. Di seluruh Taiwan ini ngadain turnamen sekali ini nggak boleh, nggak diizinin. Yang awal-awal mungkin sebelum yang pandemi awal ya, itu masih belum, maksudnya apa ya, kayak orang sakit itu belum terlalu banyak. Itu terakhir bulan berapa kemarin Pak? Terakhir bulan 5 ini tahun ini ada, tahun kemarin ada bulan 3 kalau nggak salah. Ada di daerah Shenkang. Cangkwa ya. Tuh dekat itu, waduh panasnya banget. Iya kan ini dekat laut kali. Iya dekat laut. Aduh, ini muka ini gak aku gini, udah garam semua. Itu alhamdulillah kemarin juara 2. Juara 2. Ya. Itu sampai di sini berarti sering menjuarai ya? Ya, karena berapa kali Bang? Ya, yang berarti Gak banyak lah, yang menjual tapi gak banyak. Yang di itu pernah ikutin kejuaraan apa? Kecamatan nggak? Apa? Ya antar kampung pernah diambil juga sama tetangga juga ada, diambil dari tetangga kampung juga ada. Kalau tingkat kabupaten apa? Belum, kalau tingkat kabupaten belum. Masih pemain kampung lah, Pak. belum sampai situ. Tapi kalau di rumah dulu sering apa ya, kayak di rumah tuh lawannya pada mungkin takut atau gimana juga nggak tahu, mereka juga nggak mau main sama saya. Dia berani mainnya berapa orang? 6 lawan 3, 6 lawan 2, 5 lawan 2 kayak gitu. Jadi aku 2 orang, mereka 5 orang. Masa bisa lebih? Main koyok kan mereka Bang. Ya namanya mungkin dia bilang kamu mainnya bagus kayak gitu. Mereka sendiri yang mau bukannya aku juga nggak tahu mainnya bagus apa jelek, itu kan soalnya takarannya setiap orang itu kan beda-beda. Tuh kalau main di kampung itu yang 2 lawan ini tuh cuma main iseng-iseng aja gitu. Kalau ya itu main duit. Main duit. Tapi sering menang sih kalau di kampung sendiri. Jadi mereka mainnya 5 orang, kalau kita mainnya 2 orang, 3 orang kayak gitu. Ya terserah bebas. Kadang kita dipilih lawannya. Lumayan berat juga sih Bang. Kalau nggak gitu, kadang juga kalau mereka nggak main-main sama kita, aku sendiri nyari sama 2 orang, sama 3 orang, sama teman aku nih, yang namanya Abib, saudara aku sendiri, yang pernah main sama bareng di Taiwan dulu. Sekarang dia udah balik ke Indo, yang pernah juarain 2 terakhir lawan Thailand kemarin. Lawan Thailand itu apa namanya? Aku lupa timnya itu. Pokoknya tim Thailand di sana lah, nggak tahu tuh apa namanya, lupa itu. Kalau di kampung itu gimana ya? Pada nggak mau. Enggak, di kampung sekarang masih ramai di main volley. Main sampai di Lampung juga kan? Di kampung. Kalau di kampung masih ramai sekarang. Maksudnya dari volley itu gabung. peminatnya. Peminatnya masih banyak sekali. Ya, Anak-anak masih juga banyak. Soalnya udah kayak gimana? Udah darah daging sih. Hobi volley juga. Kampungnya itu memang udah. Dari kampung sini kampung sana ya pokoknya daerah Purwoda di Jawa Tengah itu banyak yang pemain, anak-anak muda juga banyak banget itu pemainnya.
Tapi kalau di aku balik lagi ceritanya tadi yang apa di rumah kalau nggak ada yang main nyari kampungan. Mau nyari lawan ya. Tapi ke kampungan tuh satu mental ini harus ada, Pak. Pokoknya utama itu ya pemain voli kita satu itu yang harus ada itu mental. Kalau mental kita nggak ada, udah lebih baik nggak sama yang benar. Yang diperlukan oleh pemain voli itu bukan masalah pukulan, mental. Yang pertama mental. Jadi kalau buat saya, yang kedua itu baru fisik kita. Kalau kita udah kayak contoh ya, aku juga ada ini Mbak, kayak teman aku yang di gang sini, nggak perlu disebutin namanya lah, X kita pernah main bareng sama dia satu tim dulu juga. Dia mainnya juga bagus, tapi orangnya pendiam. Orangnya pendiam, mainnya bagus, orangnya pendiam. Waktu kita main turnamen, itu udah mainnya udah bagus banget. Poin itu udah menang banyak kita nih Mbak. Terus bergantian pemain, lawannya itu mungkin kalau nggak salah itu pemain ambil, pemain dari luar diambil. Kalau nggak salah, soalnya aku nggak pernah lihat pemain ini. Kalau pemain yang sama itu pasti aku tahu dia siapa, pemain dari mana, tim mana itu dari daerah mana saya juga tahu. Tapi kalau misalnya ini tim mana ini mungkin dari tim Taipei. Tim Taipei kan anak kampus semua, nggak bisa Pak, kalau anak kampus susah. Kenapa? Karena mereka sering latihan. Iya, kalahnya di situ. Anak kampus tuh mainnya bagus. Yang kayak anak Al-Ikhlas itu, anak Al-Ikhlas dari Taipei atau dari Taoyuan itu sama Taipei itu mainnya bagus. Soalnya fisik mereka itu tiap hari habis sekolah latihan ya mereka juga ada. Karena kita kan tiap hari sibuk kerja gitu. Iya, beda lagi kita setiap hari kerja. Kalau mereka kan juga ada dia kerja ya kuliah, tapi kalau malam mereka ada waktu buat latihan. Kalau kita tiap hari kerja mau latihan di mana juga capek kan, nggak bisa kayak gitu.